Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kelas 10, baik itu akuntansi dan juga farmasi. Nah, di sini di pokok pembelajaran berikutnya kali ini, yaitu Bapak akan menyampaikan yaitu mengenai tentang pokok pembahasan, yakni membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara. Yaitu yang pertama, yaitu adalah mengenai tentang pengertian bela negara. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bela negara, sebaiknya kita semua memahami terlebih dahulu, yakni mengenai tentang pengertian bela negara. Menurut penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dengan demikian, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1 Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatan. Dalam alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penyelesaian pertikaian atau konflik antar bangsa pun harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang harus dihindari. Semua usaha-usaha penyelesaian secara damai tidak berhasil, Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas dan aktif. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dan bunyi alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pada NKRI seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut dapat datang dari luar negeri bahkan dalam negeri sekalipun. Adapun pengertian
Sederhana dari arti ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, yaitu sebagai berikut. A. Ancaman. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsial melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yaitu beberapa macam ancaman tersebut dan gangguan pertahanan dan keamanan, diantaranya adalah dari yang pertama, yaitu dari luar negeri. Di sini, ancaman dari luar negeri yaitu ada agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mata-mata, sabotase, aksi teror dari jaringan internasional. Sementara, yakni ancaman dari dalam negeri yaitu meliputi pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror dari dalam negeri, sabotase dari dalam negeri, aksi kekerasan yang berbau sara, dan gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru, serta pengerusakan lingkungan. Adapun ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lalu yang B, yaitu tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan. C. Hambatan, yaitu usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsial. D. Gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghilangi secara tidak konsepsual. 2. Yaitu dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara, diantaranya A. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. B. Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. C. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI diubah oleh Undang-Undang menjadi nomor 1 tahun 1988. D. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. E. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. F. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pemerintahan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Ada pula pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. G. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara
ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Lalu ayat 2 yaitu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan yakni melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. 4. Pengabdian sesuai dengan profesinya. Nah, itulah mungkin ya melalui video tayangan singkat kali ini yaitu kelas 10 baik akuntansi dan farmasi. Mudah-mudahan kita di tahun ajaran baru yaitu 2001-2002 maksudnya 2021 tahun 2022 yaitu kita nanti bisa melalui pembelajaran tatap muka. Mungkin hanya itu melalui video ini yang Bapak tampilkan. Mohon maaf ya. Dan juga salam sehat selalu. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.